Aloha, halo, bertemu lagi dengan aku, Tere Syapinanda Novitasari, bisa dipanggil Tere, dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 41014210002. Di sini kita bakal belajar bareng, asik-asikan bareng dengan Scratch. Kalau yang nggak tahu Scratch adalah kita bisa belajar pemrograman dengan cara yang asik. Nah, Scratch ini bisa kita cari aja di sini, yaitu Scratch Meet Edu nih ya, Scratch Meet Edu. Kita tunggu aja. Nah, di sini bisa kita mulai start creating atau join, kita mulai start creating aja. Nah, di sini kita bakal belajar mengenai struktur yang berurutan, yaitu luas segitiga. Ini kita close aja. Selanjutnya kita memulai ya, yaitu kita mulai dengan ini ya. Di bagian tab event kita masukkan when. Selanjutnya di variabel kita masukkan dulu beberapa variabelnya, itu adalah luas segitiga. Kita masukkan variabel juga alas segitiga. Kita masukkan juga tinggi segitiga. Selanjutnya kita menggunakan set ini. Kita ganti dengan luas segitiga. Setelah itu kita masukkan yang alas, setelah itu kita masukkan yang tinggi ya. Kita ganti tinggi segitiga. Lalu kita ke sensing, kita pilih yang arcs. Nah, di sini kita ganti ya. Kita ganti dengan masukkan alas segitiga. Selanjutnya kita ke variabel lagi untuk memasukkan alas segitiganya. Nah, kita kembali ke sensing untuk ke answer. Setelah itu kita seperti ini lagi untuk di tingginya. Untuk mempermudah kita bisa duplicate aja. Kita duplikat, kita ganti dengan tinggi segitiga. Nah, di sini pun kita ganti dengan tinggi segitiga juga ya. Selanjutnya kita ke variabel lagi untuk ke luas segitiganya. Nah, luas segitiga itu kan ada rumusnya ya, adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, makanya kita menggunakan operator, yaitu adalah perkalian. Taruh sini dulu. Nah, ini baru setengah nih, setengah dikali alas. Sedangkan harusnya setengah kali alas kali tinggi. Maka kita timpa lagi nih, biar bisa jadi setengah kali alas kali tinggi, seperti ini. Setengah tuh kita buat desimal aja, 0,5. Selanjutnya kita masuk ke variabel untuk memasukkan alas segitiganya. Harus tepat ya. Dan tinggi segitiganya. Setelah itu kita bisa masukin aja nih di bagian luas segitiganya tadi. Di sini. Lalu kita bisa ke tab logs untuk mengatakan say hello nih. Tidak, hello-nya kita ganti dengan luas segitiga. Kita coba ya. Kita coba masukkan alas segitiganya semisal 3, tinggi segitiganya 4. Maka kita akan temukan bahwa luas segitiganya adalah 6. Kan 3 dikali 4, 12 dibagi 6, dibagi 2 adalah 6. Seperti itu. Halo, kita lanjut kembali. Di sini kita akan memulai struktur untuk struktur pemilihan atau biasa juga disebut dengan seleksi kondisi. Sebelumnya saya mau ganti dulu ya, ganti kucingnya. Aku lagi pengen sama bear. Oke, kucingnya kita buang ya. Maaf kucing, bye bye. Kita taruh di sini bearnya. Oke. Selanjutnya kita mulai dulu. Kita ke tab kantor, ke tab event. Selalu ke tab event untuk memulai sebuah pemrograman. Kita menggunakan yang ini, yaitu adalah untuk ngeklik nih. Kalau misalnya kita klik beruangnya nanti akan muncul. Selanjutnya kita ke variabel. Ini saya sudah masukkan, yaitu variabelnya angka pertama, angka kedua, dan hasil. Ini dihilangin aja ya. Selanjutnya kita ke set. Pasti itu kita atur, ini angka pertama. Selanjutnya ini diganti angka kedua udah pas. Kita ke ini angka kedua diganti dengan hasil.
Nah, yang di angka pertama dan angka 2 kita masuk ke operator, kita pilih pick random. Lalu di angka kedua pun kita taruh pick random. Setelah itu di hasil kita masukkan juga, yaitu adalah perkalian. Di sini ya, kita masukkan perkalian. Kita kembali lagi ke variabel. Nah, ini adalah perkalian angka pertama. Angka pertama dan angka kedua. Dibalik pun gak apa-apa, karena kan perkalian kalau mau dikali berapapun dibolak-balik tetap sama aja. Selanjutnya kita ke tab sensing, yaitu di AX. Di AX kita masukkan operator, dipilih di bagian join, kita taruh di sebarang tempat dulu ya biar mudah. Itu sampai 3 kali. Nah, kita susun seperti ini sehingga susunannya itu apple, 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 banana. Selanjutnya kita ke menu ke tab variabel kembali, lalu kita masukkan angka pertama, lalu apple yang ini kita ganti dengan perkalian itu bintang ya. Selanjutnya kita masukkan variabel angka kedua, lalu yang banana ini kita gantikan sama dengan, keluar guys. Tidak. Agak susah, agak rapuh dia. Kita ganti sama dengan tanda tanya ya, baru kita masukkan. Di bagian what's your name kita ganti. Lalu kita ke kontrol lagi, kita pilih if else. Kenapa? Kita bisa memasukkan jawabannya. Kita ke tab. Jadi di if else ini kalau misalnya jawabannya benar, minta seketika kita udah masukin hasilnya, terus jawabannya benar, nanti kita pengen si beruang ngomong apa. Kalau misalnya jawabannya salah, kita pengen beruang ini ngomong apa gitu. Kita ke tab operator, kita pilih yang ini yang sama dengan, lalu yang ini kita masukkan, yang kosong itu kita masukkan bagian answer. Nah, answer sama dengan titik 50-nya diganti dengan variabel hasilnya. Kita masukkan. Nah, kalau pengen benar kita pengen jawab apa ya si beruangnya? Hebat gitu ya. Hebat. Kalau misalnya salah, kita pengen beruangnya jawab coba lagi gitu ya. Coba lagi. Oke. Mungkin bisa kita coba aja. Kita klik beruangnya. 5 kali 5. Berapa ya 5 kali 5? 5 kali 5. 20 gak sih? Kita masukin. Ternyata salah. Kita coba lagi ya. 2 kali 8. 16. Wah, hebat. Seperti itu. Halo, tadi kita sudah belajar tentang perurutan, perulangan. Sekarang kita juga mau perulangan tapi yang for, dimana juga kita menggunakan yang for ya. Nah, aku pengen banget pakai yang beruang, bisa diganti pula, bisa kucing, biasanya kucing, tapi aku lagi pengen yang beruang. Kita ke tab event, kita masukkan. Ini adalah untuk memulai sebuah pemrograman. Selanjutnya kita ke tab control, kita pilih yang forever. Selanjutnya kita ke tab motion. Di motion kita pilih move. Kita move-nya mau move berapa kali? Move 10 langkah ya. Lalu kita pilih if on edge bones. Ada nggak? If. Nah, ini dia. Selanjutnya kita pilih di looks ya, kita di looks, terus kita pilih next custom. Dimana next custom? Nah, ini dia. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita kembali lagi ke motion, kita pilih set rotation style. Yap, ini dia.
Nah, jadi di sini kalau beruangnya akan berjalan sampai di ujung. Nanti kalau misalnya udah jalan di ujung, dia akan terpantul. Kita coba ya. Semoga berhasil. Sebelumnya kita masukkan dulu di bagian kontrol, kita pilih yang white. Jadi setiap berjalan itu kita harus nunggu sampai 0,5. Oke. Kita cek kembali move. Oke. Kita coba ya. Semoga berhasil. Nah, kita tunggu sampai di ujung. Apakah dia kalau sampai di ujung dia akan terpantul atau tidak? Kalau terpantul kita berarti berhasil. Sebentar lagi sampai di ujung. Ya, dia terpantul untuk kembali lagi seperti itu. Nah, tampilannya bisa kayak gini. Ini adalah tampilan untuk repeat dan juga if. Ini ada repeat dan di sini juga ada if else. Nah, di sini akan ada gimana kita menampilkan. Di sini kita mulai dengan menggunakan tab yang event, menggunakan yang when ini, dimana kalau misalnya gini artinya kita memulai sebuah program, terus lalu kita menggunakan variabel ini, kita masukkan variabelnya ada pertanyaan, skor A dan B. Dimasukkan seperti ini, masukkan saja, ini sesuai dengan warnanya, sound, looks, seperti ini ya. Kita langsung jalankan saja ya, kita pencet yang bendera hijau ini, go. Kita akan menjawab soal, mari kita mulai. 8 tambah 7 15. Oke, kita enter. Luar biasa. Misalkan kita masukkan lagi 1 tambah 5, misalnya kita masukkan, kita salah itu misalnya 7, akan muncul ups salah itu seperti yang di sini. Kalau kita memasukkan if, kalau misalnya benar itu akan luar biasa, else kalau misalnya memasukkan yang salah itu akan keluar ups salah. 2 tambah 8 10. Ini akan terus berulang, yaitu repeat sebanyak 10 kali. Makanya nanti soalnya sebanyak 10 kali. Kita coba nyampe selesai ya. 8 tambah 4 itu 12. 3 10 10. Kita sudah sampai di pertanyaan ke-10. Nah, kita dapat skor 9 karena kita tadi salah menjawab satu soal. Seperti itu. Halo, tadi kita telah mempelajari mengenai perurutan, pemilihan atau seleksi kondisi pun sudah di perulangan. Sekarang kita juga akan melakukan perulangan repeat until, tetapi juga ada kombinasi mengenai seleksi kondisi, yaitu menggunakan if else. Nah, di sini nih kan kalau kita sudah mempelajari tentang kode blocks sebelumnya, kita sudah ketahui kalau if else itu adalah seleksi kondisi, sedang repeat until adalah perulangan. Jadi di sini di suatu kondisi ini adalah nanti kita akan memasukkan nilai x, di sini memasukkan nilai x. Nah, kalau misalnya x itu lebih dari 5, itu kita akan melakukan perulangan. Si kucing ini ya akan bergerak ke random posisi itu sebanyak sampai 10 kali, sampai x sama dengan 10. Sedangkan jika memang nanti x-nya itu kurang dari 5, maka ia akan melakukan random posisi aja. Kita langsung coba aja ya. Kita coba untuk masukkan nilai x. Misalnya kita masukkan nilai x itu 2, maka dia harusnya itu melakukan random posisi ya. Ya, dia melakukan random posisi seperti itu aja. Nah, coba kita masukkan nilai x-nya itu misalnya di atas 5. Misalnya kita masukkan aja 6. Nah, dia akan bergerak ke random posisi sampai x itu sampai 10. Nah, dia akan berhenti. Kita coba lagi. Mungkin kita masukkan saja 7. Nah, dia akan melakukan random posisi sampai dengan 10. Ya, seperti itu. Sekian pembelajaran kita mengenai Scratch. Sampai jumpa.